Padahal maksud kita sahihah itu ya maqbulah, makanya diganti menjadi as-sunnah al-maqbulah, masuk dalamnya hadis hasan. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif, integralistik, melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam suatu hubungan yang bersifat spiral. Nah, ini rumusan ini dihasilkan di Munas Tarji di Padang. Sampai sekarang masih ada yang tidak setuju. Ungkapan irfani, ya. Karena mereka mengacu kepada irfani yang ada dalam ilmu tasawuf. Padahal irfani yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu berbeda dengan irfani dalam tasawuf. Jadi Muhammadiyah menggunakan istilah tapi dengan makna yang sudah dipotong. Seperti demokrasi lah, kita gunakan demokrasi tapi sudah tidak murni lagi. Demokrasi kita itu demokrasi yang bertuhan. Kalau demokrasi asli enggak bertuhan. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak, ya, sehingga suara rakyat dinyatakan suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak, objek demokrasi saja sudah berbeda. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah bukan buat objek demokrasi. Itu juga dengan irfani. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara komprehensif, artinya mencakup semua aspek, tidak hanya satu aspek saja. Yang kalau di dalam MKCH dibagi 4: akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, muamalah duniawiyah itu termasuk di dalamnya sosial, politik, ekonomi, seni, budaya. Kalau integralistik menyatu, jadi tidak terpengal-pengal, karena kita memahami Islam itu sebagai sebuah sistem. Kalau sistem semuanya harus bekerja, nggak boleh ada yang rusak. Kayak mobil, walaupun mobilnya bagus, joknya bagus, semua baru, tapi kalau nggak ada airnya nggak jalan. Walaupun air mungkin bagian kecil dari sistem yang dia penting. Jadi juga Islam, jangan ada bagian dari ajaran Islam itu yang hilang, karena nanti akan mempengaruhi cara kerja Islam secara keseluruhan. Nah, pendekatan bayani itu artinya pendekatan nas. Kita berangkat dari nas dulu. Setelah itu berangkat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kita pahami Al-Quran dengan pendekatan tafsir dan pahami hadis dengan pendekatan ilmu hadis. Ini namanya bayani. Jadi kalau burhani kita tambah dengan argumen-argumen akal melalui ilmu pengetahuan. Kalau di tafsir dia menjadi tafsir berai, ya. Kalau dalam bayani tafsir bil ma'thur, kalau burhani tafsir berai, karena kita juga menggunakan akal pikiran. Nah, jadi Muhammadiyah dalam ini tadi dalam membahas masalah hukumnya ada bayaninya dan ada burhaninya. Puasa misalkan, bayaninya ya kita bahas ayat puasa, hadis-hadis puasa, lalu dijelaskan hukum puasa. Nah, kalau burhaninya, puasa hubungannya dengan kesehatan. Sumu tasihu, puasa kamu akan sehat, itu harus dengan pendekatan burhani, pakai ilmu kedokteran. Nah, kalau irfani yang dimaksud oleh Muhammadiyah irfani itu adalah kesucian hati, jauh dari hawa nafsu, jauh dari kepentingan duniawi. Sehingga seorang mufti, seorang mustahid di dalam Muhammadiyah, dia tidak hanya mengandalkan pengetahuan intelektualnya terhadap nas, tapi juga memutuskan dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itu hanya didapat kalau dia menjadi seorang yang wara. Wara artinya yang hati-hati, ya,
penyakit di bawah zuhud. Orang hati-hati dengan yang halal. Kalau yang haram sudah pasti, Nah, kalau yang halal, nah dia sangat selektif, hati-hati dengan yang halal. Kalau yang syubhat sudah jelas ditinggal juga. Kalau yang syubhat itu de facto haram, de jure syubhat. Ya, de facto haram karena prinsip dalam syubhat, tinggalkan yang syubhat sampai terbukti halalnya. Bukan makan dulu sampai terbukti haramnya. Itu Gus-Dur. Kalau Gus-Dur ya begitu. Kalau syubhat makan dulu sampai terbukti haramnya. Tapi kalau petunjuk Nabi enggak, harus tinggalkan dulu yang syubhat sampai terbukti halalnya. Berarti de facto dia haram, ya. De facto dia haram. Nah, wara itu haram ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, sedangkan yang halal hati-hati, itu wara. Nah, jiwa yang bersih itu yang dimaksud dengan irfan. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu laduni, ya, dengan spiritual irfani, enggak. Dalam suatu hubungan yang bersifat spiral, ya, pernah lihat spiral nggak? Ya. Jadi kalau saya juga belum pernah lihat, nah, tapi gambarnya ya. Jadi kalau kita gambarkan penafsiran Al-Quran misalkan sejak zaman Nabi sampai sekarang itu, ibarat kita buat lingkaran gini, kita buat lingkaran, ini penafsiran abad pertama, nanti datang lagi tafsir berikutnya buat lingkaran lagi, itu tidak terpisah sama sekali, nggak terpisah, nggak ada penafsiran yang beda 100%, nggak ada. Tapi ada titik persamaannya yang terulang lagi, dipertahankan, ada yang hilang. Nah, ayo, sehingga dibuat bulan bersambung-sambungkan. Nah, nanti bagian yang bertahan terus-menerus, itulah yang bermanfaat untuk umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalau dia tidak bermanfaat, dia akan menjadi buih, hilang. Jadi silakan saja memahami Al-Quran, memahami hadis, gunakan istihad sebaru mungkin, sekontroversial mungkin, silakan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, dia hilang aja, jadi buih. Kalau banyak pemahaman-pemahaman mazhab atau fikih yang hilang begitu saja karena dia buih. Maskar Farid Masudi misalkan, masih itu orangnya dari NU, dia pernah menulis tentang haji. Karena kalau dia haji itu, jadi para ulama selama 14 abad sudah salah semua. Salah memahami tentang waktu haji. Kalau menurut dia, Al-Quran mengatakan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan yang diketahui. Bulan yang diketahui itu 12, Muharram, Safar, sampai Dzulhijjah. Jadi haji itu boleh bulan apa saja. Boleh haji bulan Muharram, haji Rabiul Awal, bulan bisa 4 kali setahun, tidak apa-apa. Nah, kalau dikatakan Nabi kan hajinya tanggal 9 Dzulhijjah wukufnya, itu karena Nabi haji 1 kali. Coba kalau Nabi haji lagi belum tentu tanggal 9. Nah, jadi untuk mengatasi kepadatan orang haji, itu dia menawarkan pembaruan hukum haji. Haji boleh kapan saja, tidak harus bulan Dzulhijjah. Nah, itu pendapat seperti itu sudah 2 kali dimuat. Dipublikkan malah 1 halaman penuh, tapi jadi buih. Gak ada yang mau ikut termasuk dia sendiri. Ya, Rasulullah Salim dulu mengatakan, Mas Dar, ayo Anda pimpin jamaah haji bulan Rabiul Awal, saya ikut. Anda pimpin jamaah haji bulan Rabiul Awal, saya ikut ke kakek haji. Alasannya macam-macam. Dan sebenarnya dia sendiri juga tidak yakin. Jadi itu ada bagian-bagian yang bilang ya mungkin sebagian masih terdokumentasi di dalam kitab
kita, tapi mungkin sebagian sudah hilang.